Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Di kesempatan ini, di semester 2 ini, mungkin kita belum bisa bertatap muka secara penuh, tetapi alhamdulillah kemudahan demi kemudahan telah mulai terbuka ya, dengan adanya izin untuk pelaksanaan PTM yang semakin besar kuotanya, sehingga insya Allah Bapak Ibu Guru bisa membantu lebih banyak proses belajar kalian, sehingga ke depan harapannya kita bisa lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Oke, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran saya matematika wajib, ada beberapa hal yang nanti akan menjadi bahasan kita. Yang pertama di bagian komposisi fungsi dan fungsi inverse ya. Itu adalah judul bab yang pertama untuk semester 2 ini. Nah, di dalamnya ada apa saja? Bisa dilihat kan? Yang pertama adalah operasi aljabar fungsi. Walaupun pernah kita singgung pada semester 1 kemarin, tapi nanti kita akan perdalam lagi di bagian ini. Yang kedua, fungsi komposisi. Nah, jadi nanti ini operasinya berbeda dari operasi yang pertama. Seperti itu, ada aturan yang lebih mengikat. Berikutnya yang ketiga yaitu menentukan nilai F jika komposisi fungsinya diketahui. Nah, ini nanti menentukan nilai fungsi dari fungsi komposisi seperti itu. Yang keempat adalah sifat-sifat komposisi fungsi. Yang kelima yaitu inverse fungsi komposisi, jadi inverse nanti kebalikannya seperti itu. Yang terakhir adalah penerapan komposisi dan inverse dari suatu fungsi seperti itu. Ini yang menjadikan bahasan kita pada bab yang pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Next. Yang pertama yang menjadi tujuan pembelajaran adalah kita bisa tahu apa itu definisi dari operasi aljabar pada fungsi ya. Yang kedua, kita mampu melakukan operasi hitung aljabar dari dua fungsi berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita mampu menentukan domain dari suatu fungsi seperti itu. Karena tidak semua fungsi itu memiliki domain yang tidak terbatas. Ada nanti yang memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, kita diminta bisa mengetahui dan bisa melakukan perhitungan untuk menentukan domain dan operasi-operasi hitungnya seperti itu. Oke, next. Yang pertama tentang definisi fungsi aljabar ya. Nah, ini dituliskan secara lengkap ini ya. Misalkan diketahui fungsi F dan G masing-masing memiliki daerah asal atau domain F dan domain G. Nah, untuk fungsi penjumlahan, maka dalam proses perhitungannya itu seperti penjumlahan biasa ya. Jadi nilai fungsi atau bentuk fungsi pada F dan G kita jumlahkan saja seperti itu, seperti menjumlahkan dua buah bilangan yang dua buah variabel dalam satu bentuk aljabar seperti itu. Nah, berikutnya domainnya itu selalu menjadi irisan ya. Nanti di semua fungsi itu selalu menjadi irisan domainnya antara fungsi-fungsi yang dijumlahkan. Nanti ada tambahan keterangan untuk fungsi yang operasi yang terakhir yaitu pembagian. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah pengurangan atau selisih. Nah, ini pun sama ya. Jadi seperti pengurangan dua buah aljabar seperti itu. Tentunya dengan syarat-syarat operasi hitung aljabar yang dulu pernah kita bahas, yang dulu pernah diajarkan oleh guru SMP kita di kelas 7. Nah, dengan domainnya pun sama, masih irisan. Berikutnya yang ketiga yaitu perkalian dua buah fungsi. Nah, ini sama juga ya. Jadi seperti perkalian aljabar dengan
domainnya juga yang beririsan. Nah, terakhir yang keempat yaitu pembagian fungsi, di mana bentuknya menjadi pembagian seperti biasa atau pecahan. Nah, di pecahan ini syarat yang pertama yaitu sama, daerah domainnya selalu yang beririsan antara dua fungsi, tetapi ditambah dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Karena kita tahu satu bilangan ketika dibagi dengan 0 itu tidak bisa dihitung seperti itu, menjadi infinity kalau kita menghitung menggunakan kalkulator seperti itu. Nah, oke. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana cara penjumlahan, bagaimana pengurangan, bagaimana perkalian, dan bagaimana pembagian, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh yang pertama. Diketahui sebuah fungsi f(x), ya, fungsi yang pertama bentuknya 2x ditambah 3. Dan fungsi yang kedua adalah gx sama dengan x kuadrat. Nah, ini yang kita perlu pahami adalah fungsinya, ya. Fungsi ini yang pertama yaitu 2x plus 3 dan yang kedua adalah x kuadrat. Ini yang nanti akan kita pakai untuk perhitungan seperti itu. Maka dari itu kita pegang dulu. Kita pegang dulu sebagai informasi awal bahwa fungsinya adalah 2x plus 3 dan fungsi yang kedua gx-nya adalah x kuadrat. Baru kita nanti akan ke proses perhitungan setelah kita menentukan daerah asalnya terlebih dahulu tentunya, ya. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. Daerah asalnya dari fungsi ini, ya, kalau kita mau cek 2x plus 3 ini dan gx, daerah asalnya yaitu x kuadrat ini, daerah asalnya tentu semua bilangan, ya, semua bilangan x elemen R. Kalau di sini tertulis x elemen R itu maksudnya adalah semua bilangan real, ya. Jadi ini menjadi domainnya. Sama, Pak, antara fungsi yang pertama dengan yang kedua sama. Karena apa? Karena semua bilangan, mau bilangan bulat, mau bilangan cacah, mau bilangan pecahan, itu bisa bisa disubstitusikan kepada fungsi itu sehingga fungsinya memiliki satu nilai yang real seperti itu. Maka dari itu semua x yang menjadi anggota himpunan bilangan real itu menjadi daerah asal dari fungsi f maupun fungsi g. Nah, asalnya dari fungsi g, mohon maaf ini melompat. Nah, daerah asal dari fungsi g adalah x-nya itu terletak di antara negatif 4 sampai 4. Nah, jadi daerah asalnya ketahuan, ya. Yang pertama tadi x-nya lebih dari sama dengan min 1. Yang kedua, x-nya terletak di antara min 4 sampai 4. Berikutnya kita akan melakukan perhitungannya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah menghimpun bahwa yang pertama daerah domainnya x-nya lebih dari min 1 dan daerah yang kedua domainnya adalah antara min 4 sampai 4, ya. Penjumlahan karena ini berbeda, terpisah akar, maka ya sudah tidak bisa dilakukan operasi. Sederhananya tinggal tulis saja. Nah, dari domain yang ada kita gabungkan. Min 1 lebih dari maka gesernya ke kanan. Terus min 4 sampai 4 itu gesernya seperti, nah ini misalkan min 1 dia lebih dari, ya, lebih dari atau sama dengan, maka dari min 1 dia gesernya ke kanan. Berikutnya yang min 4 sampai 4, min 4 letaknya di sebelah kirinya min 1, min 4 sampai yang keempat. Nah,
yang kedua itu cuma segini. Maka yang menjadi irisannya yang dilewati oleh 2 garis, yaitu 1 sampai, yaitu ini min 1 sampai 4. Ini yang menjadi daerah domainnya ya, sehingga ketika kita tuliskan maka daerah domain dari hasil perhitungan penjumlahan fungsi itu adalah min 1 sampai 4. Jadi min 4 sampai min 1-nya tidak termasuk. Berikutnya yang kedua pengurangan, caranya sama ya. Karena di sini terpisah oleh tanda akar, maka tinggal kita tulis saja, tidak bisa dilakukan operasi hitung secara matematis. Kita tinggal tulis saja sama seperti yang pertama, cuma tandanya negatif dan domainnya tadi menjadi irisan, maka masih tetap dipakai yang ini. Oke, berikutnya perkalian. Nah, perkalian di sini ini bisa disatukan sebenarnya, tetapi sederhananya udah begini saja tidak apa-apa. Nanti atau kalau nanti ada perhitungan ya nanti bisa dilakukan perhitungan lanjutan. Nanti pada pengembangan insya Allah nanti kita akan berikan contoh-contoh yang lebih relevan seperti itu. Daerah domainnya ini salah tanda ya, mohon maaf ya, ini harusnya perkalian, tapi karena daerahnya irisan maka masih berlaku juga sama daerah asalnya. Nah, berikutnya pembagian. Nah, pembagian ini tinggal kita tulis saja sama, atau nanti dilakukan proses perhitungan secara matematis jika relevan seperti itu. Nah, tetapi ketika tidak ya sudah kita tulis seperti itu aja, tidak apa-apa. Nah, untuk daerah domainnya sama, yaitu batasnya yang beririsan. Ditambah ya, ditambah penyebutnya tidak boleh 0. Ya. Penyebutnya tidak boleh 0. Siapa yang membuat penyebutnya 0? Yaitu 4 ya. Maka tanda apa sama dengan di sini di pada batas sebelah kanannya menjadi kurang dari saja tanpa tanda sama dengan ini ya. Nah, sehingga nanti daerah domainnya menjadi min 1 ya sampai 4 ya, mulai dari min 1 sampai 4, tapi 4-nya tidak ikut seperti itu. Nah, ini proses perhitungannya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ternyata materinya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita tidak banyak seperti itu. Semoga ke depan itu kita bisa lebih banyak belajar lagi, dan nanti kalaupun ada materi tambahan ataupun ada soal-soal, nanti insya Allah saya sampaikan melalui aplikasi Microsoft Teams gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komposisi pada fungsi atau fungsi komposisi. Di buku lain ada yang menuliskan sebagai komposisi fungsi, sama saja seperti itu. Nah, oke, kita ketemu lagi pada video berikutnya di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.